Amalan yang sangat dianjurkan dalam mengisi hari 10 Zulhijjah adalah menyembelih hewan kurban. Dalam satu riwayat, Nabi bersabda, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali iraqul dam, mengalirkan darah. Artinya, kita memotong hewan kurban. Banyak sekali manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil dari melaksanakan ibadah kurban ini. Di antaranya, yang pertama, ibadah kurban sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat harta. Maka di antara cara bersyukurnya di waktu tanggal 10 Zulhijjah bagi orang yang punya adalah dengan cara memotong hewan kurban. Jadi ibadah kurban itu hikmah yang pertama adalah sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu bersyukur, maka Allah akan tambah. Bila kamu kufur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, sesungguhnya azabku itu amat pedih. Yang kedua, hikmah atau manfaat kita berkorban ialah sebagai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini macam-macam. Ibadahnya fisik bisa kita gunakan untuk sholat, bisa kita gunakan untuk membaca Quran, bisa kita gunakan untuk mendengarkan pengajian. Ibadah fisik menggunakan untuk beribadah. Ibadahnya mulut atau ibadahnya perut dengan cara kita memperbanyak ibadah puasa. Dan ibadahnya harta itu bisa kita gunakan untuk umroh, untuk haji, untuk sedekah, infak, termasuklah ibadahnya harta kita bisa gunakan untuk membeli hewan kurban dan berkurban. Jadi harta itu perlu dipakai untuk beribadah dengan cara kita gunakan untuk menolong orang-orang lain. Atau momennya yang tepat di tanggal 10 Zulhijjah, harta kita gunakan untuk membeli hewan kurban dan kita berkurban. Semua dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hikmah dari ibadah kurban ialah untuk menumbuhkan rasa peka kepada orang-orang yang tidak punya. Berbagi rezeki, ya, berbagi rezeki. Bagaimana rezeki yang kita punya itu bisa bermanfaat, bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak punya. Maka sebaiknya ketika berkurban, utamakanlah fakir miskin. Karena mereka ya jarang, langka untuk makan daging. Sementara orang kaya bisa makan daging setiap minggu, makan setiap hari. Tapi mereka yang miskin jarang sekali bisa makan lauk daging. Jadi yang paling baik hewan kurban itu banyak dialokasikan kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan, yaitu orang miskin. Menumbuhkan peka kepada orang miskin. Itu hikmah ibadah kurban yang ketiga. Yang keempat, ibadah kurban juga bisa berfaedah, bisa punya manfaat untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, bisa memperkuat kesatuan, persatuan umat Islam. Lewat kurban kita bisa berbagi kepada orang-orang lain. Tidak hanya kita nikmati untuk kita saja. Kita berkorban, kita sembelih dagingnya, dan kita berbagi kepada semua orang. Ini akan bisa ya memperkuat, mempererat, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, sehingga tumbuhlah semangat persaudaraan orang Islam. Persatuan, kesatuan akan kuat lewat melaksanakan ibadah kurban. Yang kelima hikmahnya adalah dengan kita menyembelih hewan kurban secara langsung, maka bisa kita ambil yang kita sembelih hewannya, tapi bagaimana kita ambil, bagaimana sifat-sifat hewan dalam diri kita potong. Itu hewan punya mental, punya sikap yang tidak baik.
Seperti apa di antara perilaku hewan yang tidak baik yang harus kita tinggalkan? Hewan itu susah diatur. Umumnya hewan susah diatur. Jadi bagaimana kita hidup? Jangan sampai susah diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sudah merasa beragama Islam, tapi hidupnya nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh oleh Allah beribadah, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, tidak mau. Banyak umat Islam yang susah diatur oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku hewan yang susah diatur. Ketika di hari raya kurban, kita juga potong sifat-sifat hewaniah dalam diri kita itu. Kemudian hewan juga hidupnya hanya untuk makan. Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Itulah pola kehidupan dunia hewan. Dengan kita berkorban, kita pun akan memotong pola hidup kita yang hanya untuk makan. Makan memang untuk hidup, tapi hidup bukanlah untuk makan. Makan supaya fisik kita hidup. Dengan kuatnya fisik, kita akan kuat untuk melaksanakan ibadah. Jadi pola hidup yang hanya untuk makan harus kita sembelih, kita kurbankan. Kemudian hewan juga punya perilaku mau menang sendiri, keras kepala. Siapa yang kuat, itulah yang menang. Maka dengan melaksanakan ibadah kurban ini, kita juga korbankan, kita potong sifat-sifat yang selalu ingin menang sendiri, yang selalu keras kepala, yang susah sekali diajak untuk bermusyawarah. Mau menang sendiri, kita kurbankan. Watak, tabiat hewan, kita pun kurbankan. Itu di antara hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah kurban. Semoga semua kita bisa mengambil hikmah dari ibadah kurban ini. Terima kasih.